Salam. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sebelum kita memperkenalkan Bapak narasumber kita, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang mempertemukan kami pada hari ini. Para pengurus DPP dapat berkumpul di tempat ini difasilitasi oleh Wali Kota untuk kegiatan dialog bersama Bimas Katolik. Semoga apa yang kami diskusikan pada hari ini dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Bartolomeus Arosi, dapat memberikan pemahaman dan pencerahan, terutama bagi pengurus DPP dalam berkoordinasi dan berkomunikasi bersama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk umat dan masyarakat Katolik. Semoga kegiatan ini dapat selalu dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga komunikasi antara pemerintah dan umat Katolik, terutama pengurus DPP, dapat berjalan lancar. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Pastor yang teristimewa, kepada Pastor Fidelis Sajimin yang hadir, luar biasa. Terima kasih Pastor, selaku Ketua Umum DPP Paroki Maria Ratu Pencipta Damai Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, para pengurus DPP, baik mungkin sekretaris, bendahara, ketua bidang 1, 2, 3, dan 4, dan juga pengurus DPP yang lainnya, dan juga dari unsur penyuluh agama Katolik non-PNS yang sudah diundang. Total yang diundang pada kesempatan kali ini adalah 50 orang. Jadi kita berterima kasih kepada Wali Kota Pontianak, terutama Kesra yang sudah memfasilitasi ini. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu diadakan oleh Wali Kota Pontianak, terutama untuk diskusi dan dialog antar berbagai macam stakeholder yang mengurus pelayanan umat, terutama masing-masing bidang agama. Jadi untuk sesi Katolik, ini sesi yang kedua hari ini. Sebenarnya sesi pertamanya sudah dilaksanakan kemarin, pembukaan dan langsung oleh kegiatan dari Majelis Taklim ya. Selanjutnya ini sesi yang mungkin sesi yang keempat ya. Jadi tadi Bimas Buddha sudah, sekarang Bimas Katolik. Baik, di depan kita sudah hadir Bapak narasumber kita. Nama lengkap Bartolomeus Arosi SAG, tempat dan tanggal lahir Darok 8 Februari 1975, jabatan penyelenggara Bimas Katolik, tempat tugas Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, alamat tempat tugas Jalan Jainuddin nomor 4 Kota Pontianak, bisa dicatat 0561 732185, 0561 732185. Websitenya adalah kemenakkotapontianak.blogspot.com, kode pos 78111 Kalbar. Alamat tempat tinggal Jalan Budi Utomo, Perumahan Pondok Pangeran 1 sampai 2, Blok O nomor 40 Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak. Telepon WA beliau 0812 5729 8275. Pendidikan yang pertama SDS Jangkang Benua Kabupaten Sanggau, SMP swasta Jangkang Benua Kabupaten Sanggau, SMA Seminari Menengah Santo Paulus Nyarongkop Singkawang, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengalaman pekerjaan dan organisasi: penyuluh agama Katolik PNS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, penyelenggara bimbingan masyarakat Katolik Kementerian Agama dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, sekretaris DPP Paroki Stella Maris Siantan, ketua komunitas Bapak-Bapak Katolik Pembakat Paroki Stella Maris Siantan. Materi yang disampaikan adalah peran strategis Bimas Katolik dalam gereja. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Bartolomeus Arosi selaku narasumber. Silakan Pak. Terima kasih kepada moderator. Salve. Yang kami hormati Pastor Sajimin, para bidang DPP,
para ketua wilayah, para seksi yang ada di DPP, para kelompok kategorial, para penyuluh non PNS, para pengawas juga ada staf Bimas Katolik juga. Terima kasih atas kehadiran kita. Kami diberi waktu 1 jam untuk membicarakan perihal materi kami, lalu nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan sejauh mana kontribusi Bimas Katolik untuk gereja, terutama gereja Katolik saat ini. Tema kita adalah peran strategis Bimas Katolik bagi gereja. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah sebagai untuk penyegaran kita juga bahwa Bimas Katolik adalah mitra gereja. Di sini ada PLT Dirjen Bimas Katolik, Bapak Agustus Manius Adianto, dan juga Ketua KWI. Banyak telepon jadi saya matikan. Mitra tentu saja Pak, ini mau mengatakan bahwa Bimas Katolik bersama dengan gereja Katolik juga bermitra, bersatu bersama. Lanjut. Nah, ini deskripsi general kita sebagai deskripsi umum saja, gambaran umum apa yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini. Umat Katolik merupakan bagian integral kelompok umat yang tak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia yang plural dan menyimpan berbagai kekayaan toleransi. Namun serentak juga menyembunyikan aneka permasalahan sosial. Fakta ini disadari oleh insan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sebuah fakta sosial yang mesti direalisir lewat 3 pilar pelayanan, yakni urusan pendidikan, agama dan keagamaan, serta dilaksanakan dalam suatu tata kelola administrasi yang sistematis, kredibel, dan akuntabel. Maksudnya adalah bahwa balik lagi. Maksudnya adalah bagaimana gereja Katolik ini tidak terlepas dari rahim NKRI itu sendiri dan turut serta juga memiliki preferensi keterlibatan untuk membangun merekonstruksi negara ini dengan cara kekatolikan. Jadi itu yang dimaksud. Dan di sini Ditjen Bimas Katolik sebagai yang lahir, orang-orang Katolik yang lahir dari anak kandung gereja Katolik itu sendiri berusaha untuk meracik bagaimana pemerintahan Indonesia ini terutama melalui saluran Bimas Katolik itu sendiri. Maka 3 hal nanti yang akan kita lihat di sini, bagaimana kerangka besar yang mau yang ada dalam tubuh Ditjen Bimas Katolik itu sendiri. Ada 3 kerangka, nanti kita lihat sini. Nah, ini peran strategis Bimas Katolik. Jadi berbicara tentang peran strategis Bimas Katolik untuk gereja Katolik tentu saja tidak terlepas dari visi dan misi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu sendiri. Ini kerangka pikir kita. Peran strategis berbicara tentang visi-misi, lalu muncul nanti di situ kebijakan pelayanan. Kebijakan-kebijakan itulah tadi yang mencakup 3 hal itu nanti, yakni urusan pendidikan, urusan keagamaan, dan keadministrasian. Dan semuanya itu akan mencapai menuju bonum comuni. Lanjut. Visi-misi. Saya lebih senang kalau berdiri supaya tidak lihat saya duduk saja. Saya ingin kalian melihat saya secara lebih total, lebih lengkap, ya enggak? Banyak yang kalau saya. Visi-misi Ditjen Bimas Katolik, visinya terwujudnya masyarakat Katolik yang 100% Katolik, 100% Pancasilais dalam negara yang berbineka tunggal ika. Ini visi.
Misinya adalah mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. Lanjut. Nah, ini visi. Visi, penjelasan atas visi itu bahwa keberadaan aparatur sipil negara Bimas Katolik harus dapat menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia dan gereja dalam posisi yang tepat. Ini menuntut sebuah kesadaran dari kami sebagai insan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang berada pada satu lingkaran aparatur sipil negara dan harus dalam bahasa sederhananya itu tahu diri. Saya selalu katakan, jangan kalau di DPP, di paroki itu, jangan sekretaris merasa pastor kepala paroki. Pastor kepala paroki merasa sekretaris. Jadi sulit untuk melihat mana sebenarnya tugas yang penting di sana. Tapi menempatkan diri pada posisi yang tepat. Dan juga sebagai warga negara Indonesia, aparatur sipil negara Bimas Katolik hendaknya melakukan kewajiban sebagai bentuk pengabdian mereka kepada bangsa dan negara, sehingga peran sekecil apapun yang mereka lakukan menjadi pemikiran, sikap, sumbangsi, dan peran konkret mereka di tengah masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, mau pangkat apapun, ASN, Kementerian Agama ini, mereka memiliki kontribusi yang besar, memiliki injeksi energi yang besar untuk merekonstruksi negara Indonesia ini dalam bingkai, dalam kacamata Katolik. Ya, ini menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Negara masuk ke dalam ranah publik, sedangkan agama masuk ke dalam ranah pribadi. Oleh karena itu, kami dari aparatur sipil negara Ditjen Bimas Katolik menyadari hal ini, bahwa kami tidak bisa memasuki ruang-ruang yang menjadi porsinya hierarki. Ya kan? Romo Sajimi, ini junior saya di seminar menengah. Saya melanjutkan ke seminari tinggi, selesai pos S1, lalu jadi kambing, saya tidak jadi domba. Nah, kata kunci ini misi. Kata kunci dalam misi ini adalah aktif dan dinamis. Aktif berarti aparatur sipil negara Bimas Katolik mengajak umat Katolik lewat profesinya masing-masing agar terpanggil untuk memperjuangkan nasib bangsa ini secara kreatif dengan turut serta secara penuh dalam pembangunan bangsa yang dijalankan oleh pemerintah RI, serentak juga dengan setia untuk mengumandangkan suara profetisnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini aktif lewat profesi masing-masing. Ini tadi ya, bahwa kita yang hadir di sini tentu saja terdiri dari beberapa profesi, ya kan? Ada penyuluh non PNS, merangkap juga sebagai penjual somai. Profesi, tapi bukan berarti itu sebuah perendahan, tidak. Saya kira ini jelas. Bagaimana profesi kita membangun sekecil apapun tugas kita, profesi kita, tapi berkontribusi yang besar sebenarnya untuk membangun bangsa ini. Sedangkan dinamis merupakan sebuah sikap dasar yang senantiasa bergerak maju secara aktif, mampu membaca tanda-tanda zaman untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara secara kontekstual. Ini pertama yang kita lihat. Secara kontekstual, tentu saja ini sulit melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh umat. Kadang-kadang kita dikatakan, wah ini sudah pasti lah katanya kalau udah. Tapi sebenarnya secara kontekstual, bagaimana kita melayani sesuai dengan kebutuhan umat itu sendiri, keinginan umat. Ya. Sebagai warga negara yang memiliki pemikiran dinamis, umat Katolik mesti optimis dan mandiri. Mereka mampu memancarkan antusiasme dan menyemburkan energi positif dalam setiap bidang yang digelutinya. Dan inilah yang mau menjadi tugas kami di aparatur sipil negara Ditjen Bimas Katolik.
sedikit berkenalan dengan struktur Ditjen Bimas Katolik. Struktur di Ditjen Bimas Katolik ini sangat seksi, seperti badan saya, sangat seksi. Beda dengan yang kalau di sini Pemda atau Pemprov, ini banyak kan, kepala dinas membawahi bidang, membawahi kasih dan lain sebagainya. Kami tidak lihat di sini. Ditjen Bimas Katolik ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ini di eselon 1, satu orang. Membawahi Direktorat Urusan Agama Katolik, Direktur. Membawahi Direktur Pendidikan Katolik, Sekretariat Ditjen Bimas Katolik. Lalu di sini membawahi bagian perencanaan, bagian keuangan organisasi ini di pusat. Dan yang di provinsi Pembimas di 34 provinsi, pembimbing masyarakat Katolik. Dia struktur yang ada di provinsi Pembimas. Dia membawahi kepala seksi penyelenggara kabupaten kota. Salah satu di sini adalah saya di Kota Pontianak. Jadi sangat seksi dan sangat ramping. Sudah seksi, ramping, dompetnya kering. Sering ketinggalan lagi. Lanjut. Kebijakan. Ini apa gerakan pelayanan kami di Kementerian Agama Bimas Katolik. Nah, saya menempatkan anggaran di atas segalanya. Karena apa? Kita tidak bisa berbicara banyak kalau tanpa anggaran. Sedangkan kita kesini saja menggunakan anggaran loh. Ada teman saya tadi bilang, sudah Pak Rosi di mana kantornya? Saya di sini. Kalian ke mana? Teman lagi ngumpul. Kami jalan kaki. Wah, ini jalan kaki supaya sedikit hemat, supaya nanti uang transportnya tidak dibelikan bensin. Sebuah kebijakan juga. Anggaran inilah yang dibagi untuk urusan agama dan keagamaan. Ini 3 pilar besar di Kementerian Agama Ditjen Bimas Katolik. Lalu urusan pendidikan dan kesekretariatan. Lanjut. Nah, urusan agama dan keagamaan. Berdasarkan PMA nomor 42 Peraturan Menteri Agama tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, pasal 573, Direktorat Urusan Agama Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dia merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan itu. Standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi serta pengawasan di bidang urusan agama Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat ini, peraturan perundang-undangan. Inilah yang kami maksudkan tadi berada pada porsinya. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Urusan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi pasal 574 sebagai berikut. Ada 8 perumusan kebijakan di bidang urusan agama Katolik. Perumusan kebijakan ini konkretnya seperti apa? Bahwa karena kita adalah instansi vertikal, maka kita juga taat kepada peraturan Menteri Agama. Kalau Menteri Agama katakan bahwa untuk sekolah negeri harus ada ini urusan pendidikan untuk registrasi rumah ibadah harus ada, kami harus melakukan itu, registrasi rumah ibadah. Jadi semua gereja harus diregistrasikan kepada Kementerian Agama. Hanya permasalahannya ini terjadi di luar negeri, tidak di sini. Seorang pastor, sorry ya pastor sendiri, seorang pastor pernah bilang dulu, kalau begitu katanya saya mau registrasi waktu itu. Ini tidak di sini, di luar negeri. Waktu itu kami mau registrasi, apa kata pastor? Berarti kalian mau mengambil alih gereja dengan meregistrasi ini. Saya bilang tidak, pastor, sama sekali tidak. Maksud dengan adanya registrasi ini adalah supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia ini di bawah naungan Kementerian Agama, di bawah naungan pemerintah, dan seandainya terjadi apa-apa, negara turut campur di sana. Kejadian terjadi, dibakar orang misalnya gereja, akan ditanya pemerintah, ini registrasi, sudah diregistrasi. Kalau tidak, berarti tidak sah.
Lalu ditanya, kenapa begitu? Ya memang itu Indonesia. Kita semua taat kepada peraturan itu. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama Katolik, itu termasuk juga tadi. Kebijakan di urusan agama Katolik. Tentu saja ini selalu berkaitan atau berkoordinasi dengan hierarki. Ingat, kami di Bimas Katolik sebagai umat Katolik tentu saja tidak boleh melawan aturan gereja. Maka ibaratnya kami ini kan memiliki dua tuan. Pertama sebagai Bimas Katolik, tuan kami adalah Kementerian Agama, Menteri Agama. Yang kedua ini KWI. Iya, itulah tadi maksudnya yang di misi kita. Bahwa kewarganegaraan itu juga disampaikan sebagai warga gereja dan sebagai warga negara. Peningkatan kualitas urusan agama Katolik, fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama Katolik. Ini bantuan-bantuan terhadap pembangunan gereja. Memang harus diakui. Saya agak takut berbicara masalah ini karena nanti akan dikritik oleh Bapak Ibu sekalian. Mana selama ini di Bimas Katolik tidak pernah mengumpul menyumbang dana untuk pembangunan gereja. Saya harus akui dengan rendah hati. Oh, memang iya. Masalah anggaran selalu. Ini yang harus kita pikirkan. Sejauh mana Bimas Katolik ini mampu menjadi vitamin bagi umat Katolik kan? Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Katolik. Inilah termasuk tadi norma standarnya itu adalah bagaimana, ini bukan terkait dogma ya, aturan gereja tidak. Tapi bagaimana umat Katolik melaksanakan ritus gereja sebagai orang Katolik. Ini yang kami sampaikan kepada kantor Kementerian Agama. Artinya bahwa urusan agama Katolik atau hierarki itu jauh lebih tinggi di bawahnya. Maka selalu saya katakan, kalau ada kegiatan saya kadang-kadang berbohong dengan kawan-kawan di Kementerian Agama. Hari Minggu Pak Rosi kemana? Saya hari Minggu tugas di gereja. Apalagi sebagai sekretaris DPP, sebagai ketua Kompaka. Kalau kami sebenarnya saya buat Kompaka, komunitas bapak-bapak Katolik. Kalau orangnya bapak Katolik, orangnya pas orang bilang bukan saya. Nah, kami taat. Saya katakan jangan ganggu saya kalau waktu hari Minggu. Mereka tahu itu. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Katolik. Misalnya kalau ada pembangunan gereja, tentu saja kalau ada pembangunan gereja, ada bantuan untuk gereja, itu di supervisi kembali. Ditanya kembali sejauh mana, apakah ini sudah sampai ke orang pemiliknya. Nah, ini yang kadang-kadang kelemahan kita di Katolik ini adalah laporan bertanggung jawab. Ini yang susah. Saya pernah, ini urusan agama, pendidikan di luar negeri lagi, bukan di sini. Ini masalah penyuluh. Saya ini kan orang baik hati. Saya cairkanlah honor penyuluh non PNS tanpa membuat laporan karena saya yakin kita sama-sama Katolik. Tapi rupanya menurut orang pusat tidak boleh. Saya bilang, Pak, ini mereka jauh dari gunung sangat turun. Honor hanya 1 juta, mereka turun itu PP-nya 1 juta lebih. Jadi kan cukup dikirim saja. Oh, enggak bisa Pak. Jadi Bapak dapat berapa katanya? Ini yang saya merasa sulit terima rasanya. Sudah dapat berapa? Enggak dapat apa-apa saya. Hanya kata pendeta dulu bilang ke saya, upahmu besar di surga. Pelaksanaan administrasi direktorat. Nah, ini juga pelaksanaan tetap muaranya nanti ke administrasi juga. Bahwa bantuan-bantuan itu juga perlu dilaporkan. Kenapa? Ini mengajarkan kita untuk disiplin, mengajarkan kita untuk jujur, setia dengan apa, bertanggung jawab. Lanjut, urusan pendidikan.
Peraturan Menteri Agama RI nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kemenak pasal 589 menyebutkan bahwa Direktorat Pendidikan Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik. Tugasnya adalah, lanjut, ini 12, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan ini tentu saja selalu bekerja sama dengan pihak hierarki. Kalau di pusat itu selalu dengan KWI. Apa kata Bapak Ubu? Itu kata kita. Bapak Ubu kata dari kawan saya dulu. Waktu datang dari Polres, saking senangnya dia Bapak Ubu datang ke kampungnya. Kurang ajar Bapak Ubu datang. Saking senangnya. Kalau di sini jangan bilang kurang ajar. Dikira benar-benar kurang ajar Ubu datang. Membawa bir. Perumusan kebijakan. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, berkoordinasi dan juga melaksanakan kebijakan itu sendiri. Berkoordinasi dengan selalu muaranya ke pihak hierarki. Pastor, konsinyur, bolehkah kami? Misalnya saya dengan, saya ini pastor, saya ini pastor, bolehkah saya melakukan kebijakan di sini? Bolehkah? Kalau pastor ini bilang, jangan, saya harus tunggu. Meskipun dia lebih muda daripada saya, tapi bahwa dia seorang imam harus kita tunduk, jangan melawan pastor. Kalau dalam sakramen itu ex opere operato ex opere operatis, sejahat apapun pastor pada saat dia memimpin misa, Yesus hadir di sana. Di luar negeri juga ada begitu. Pastor lagi kemudi dia lari. Ini kan ngeri. Sejahat apapun pastor harus kita hargai. Ya. Pelaksanaan evaluasi dan laporan selalu, pelaksanaan administrasi direktorat selalu arahnya ke administrasi itu tadi. Bahwa semua gerakan pelayanan di sana harus dilaporkan, banyaknya berapa, pergi berapa. Nah, misalnya saya kesini pakai perjalanan dinas, saya harus laporkan bahwa saya benar-benar melaksanakan tugas. Ya, jalan kaki saya dari sana tadi. Uang harian dibayar, uang transport dibayar, harus saya laporkan bukti bahwa saya juga memberikan materi. Kan begitu. Lanjut. Kesekretariatan. Peraturan Menteri Agama RI nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kemenak pasal 554 menyebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa tugas dia, sekretariatan adalah koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran. Jadi semacam bendaharanya dia ini. Bendahara yang juga mengatur semua perjalanan urat nadi di Kementerian Agama di Indonesia Katolik. Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana program, pelaksanaan pengelolaan dan laporan keuangan, pelaksanaan urusan organisasi dan tata pelaksana. Ini banyak, ada 12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Jadi bagian administrasi ini berat, dia harus memeriksa laporan-laporan yang ada. Bantuan pemerintah untuk gereja ini berapa? Sudah datang enggak? Sudah sampai enggak ke sana? Bagaimana sistem pelaporannya? Kegiatan kita hari ini misalnya sudah dilaporkan, bagaimana sistem pelaporannya? Semua ada yang disebut dengan sekarang sistem Serikandi namanya. Sistem yang terpusat laporan semua. Jadi kami memakai itu semua. Surat masuk surat keluar itu dari semua itu laporan-laporan juga, bahkan absen juga. Itu didapatkan oleh pusat. Ini ngerinya. Lanjut. Nah, arah pelayanan kita ujungnya adalah ke sini. Arah pelayanan dari 3 itu adalah bonum community. Maksud dari sana adalah memperkuat sensus Katolikus dan karakter berbangsa. 2 ide besar ini yang mau Bimas Katolik perjuangkan. Memperkuat sensus Katolikus, memperkuat sensus Katolikus ini tentu saja tidak bisa kami laksanakan sendiri. Selalu kami berkoordinasi dengan pihak hierarki karena mereka adalah menjadi sumber yang menentukan dogma atau yang lebih memegang dogma kita.
Lalu karakter berbangsa, nilai-nilai karakter berlandaskan budaya ini banyak. Ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, peduli lingkungan, cinta damai, menghargai prestasi, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Memperkuat sensus Katolikus itu dengan pembinaan iman umat. Itu nanti ada di keagamaan. Biasa kita undang beberapa penyuluh, beberapa anggota DPP, beberapa marriage accountant, juga ada beberapa itu yang kita undang supaya kita bina, tapi materinya selalu dari para pastor. Nah, moderasi beragama ini yang menjadi viral sekarang di kalangan Kementerian Agama, bahwa ini harus diwartakan. Apa itu kemanusiaan? Yang kalau dalam gereja Katolik itu moderasi beragama itu nampak dari peristiwa inkarnasi Yesus Kristus dan ajarannya tentang cinta kasih kepada sesama. Lalu kebaikan umum atau bonum commune serta keadilan, ini ada semua unsur kitab suci. Ada. Dalam salah satu materi saya ada di bagaimana taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Jadi inilah yang mau kami promosikan kepada umat kita. Bagaimana moderasi beragama. Bagaimana kita beragama secara moderat, tidak berat sebelah, tapi harus berada pada posisi yang di tengah. Tetapi ingat, masalah iman kita harus fundamental. Saya selalu katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat, itu harga mati. Tidak bisa digabungkan. Kita harus yakini itu. Ya. Lanjut. Ini pemberdayaan umat, apa sasaran kegiatan gereja dengan Dimas Katolik selalu gereja dalam hal ini hierarki selalu bersama. Lalu juga pemberdayaan umat, penyuluh dan guru pendidikan agama Katolik baik PNS non PNS, masyarakat, keluarga, lalu juga di atas agak lambat jalannya. Target kegiatan utama Bimas Katolik itu nanti akan masuk ke mengoptimalkan pendampingan kaderisasi, koordinasi, mekanisme. Itu sebenarnya tadi adalah ini lebih rangkuman dari yang tadi. Mekanisme, workshop, pelatihan, sharing, dan prospek. Pemberdayaan umat inilah mengacu ke sana. Ini yang mau dilaksanakan oleh Bimas Katolik. Lanjut, waktu kita tidak banyak makanya saya tidak bisa lama. Jadi goalnya, tujuannya adalah kualitas umat Katolik yang kokoh kuat, berdaya pikat, menjadi lentera, cahaya. Nah ini para penyuluh ini yang menjadi cahaya, menyuruh mereka. Setelah pemerintah itu penyuluh, sebenarnya bahasa agama gereja itu katekis ya katanya. Jadi kepada katekis. Semua kita juga katekis atas dasar baptisan kan. Kokoh kuat, menjadi pribadi yang dapat diandalkan, cerdas, kritis, kreatif, mandiri, solutif. Makin berdaya tahan, pribadi yang tangguh, beriman, bersaudara. Ini juga menjadi pribadi yang bisa digugu dan ditiru. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi inspirasi, lentera berarti dia menjadi inspirasi. Selalu mencahayai begitu ya. Makin melayani, pribadi yang menjadi cahaya bagi hidup sesamanya. Dimanapun berada, ada damai. Nah ini jalurnya. Sana, lalu act with integrity, serve with love, work for peace. Kalau saudara saya Jonathan itu ngerti, dia paham. Yang selayaknya diingat selalu ini adalah 3 peran pokok dan kekuatan yang mau disampaikan oleh Bimas Katolik, yakni menjadi inspirasi bagi umat Katolik melalui 5 budaya kerja. 5 budaya kerja ini ada integritas, inovasi, tanggung jawab, profesionalitas, itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Menjadi saluran aspirasi umat. Tentu saja bahwa kehadiran kami di Kementerian Agama ini diharapkan menjadi saluran keluhan
umat Katolik yang ada di tempat kami masing-masing. Maka biasanya datang tokoh-tokoh umat kita, para guru, para penyuluh, Pak Rosi, kenapa kami belum diangkat jadi penyuluh? Kenapa kami guru agama sedikit? Tidak ada. Ini kalau sudah menjawab pertanyaan itu kadang-kadang susah saya. Karena saya bukan pemangku kebijakan. Kami orang vertikal. Orang pusat yang ditentukan. Kami di bawah pusat saja diam-diam saja. Tidak bisa. Ya, menjadi representasi umat Katolik di pemerintahan. Jadi representasi contohnya adalah bagaimana kami sebagai umat Katolik ini menjadi orang di pemerintahan tapi tetap menjaga kekatolikan itu. Sehingga orang mengira ini orang Katolik. Makanya ada orang Katolik di sana. Jadi representasi umat Katolik di pemerintahan. Gambaran, cerminan. 3 peran pokok itu tadi. Lalu lanjut. Nah ini dia. Dan diharapkan semua 3 peran pokok ini harus dimiliki di atas. Nemo dat quod non habet. Bagaimana kami memberikan hal semacam itu bergerak merealisasikan visi misi itu kalau kami tidak memiliki memiliki kemampuan pengetahuan nemo dat quod non habet, kata orang Latin. Bagaimana bercerita tentang mabuk, bagaimana bercerita tentang cinta kalau tidak pernah bercinta. Maka pengalaman ini yang harus menjadi kekuatan kita. Pengetahuan. Seorang penyuluh mesti juga harus dia bisa menyampaikan ajaran iman itu kepada umat dengan cara ya belajar. Sama juga dengan para anggota DPP kan. Kita sebagai sekretaris DPP, saya tidak lama lagi akan lengser menjadi sekretaris DPP. Sudah 3 tahun saya. Tidak tahu saya apakah dipilih lagi. Melayani dengan sepenuh hati, bersedia susah untuk umat. Ini kan apa ya? Ece-ecenya lah. Kalau kalian bilang, enggak benar itu. Ini idealnya. Karena kita masing-masing harus punya impian seperti ini kan. Harus bersedia susah untuk umat. Sebagai sekretaris DPP, apakah susah untuk umat? Saya biasa tidak pernah merasa susah untuk umat. Tapi kalau dibanding pada saat biasa kami di Selamaris itu kan ada hampir setiap minggu ada misa pelindung lingkungan. Di sana lingkungan Sambok Franciscus Asisi tanggal kemarin. Sekretaris selalu diundang menyampaikan sambutan. Tapi yang penting bagi saya makan. Hanya kurang minum gitu. Maka perut saya tidak terlalu buncit. Moral fortiter in re, suaviter in modo. Ini Pak Herod, saya jadi Pak Herod. Kuat dalam prinsip, tapi teguh dalam ya. Maka kita harus seperti itu. Jangan dia ombang-ambingkan oleh orang lain. Begini kok, dia harus punya prinsip bahwa ajaran iman kita begini. Tidak ada urusan masalah ajaran agama. Tetapi internal. Manakala kita berbicara tentang eksternal, maka kita harus melupakan hal-hal yang fundamental itu tadi. Jangan kita berbicara kepada orang lain yang bukan agama kita. Yesus Kristus itu adalah penyelamat. Kau harus masuk itu. Bahaya salah. Tapi untuk dirimu boleh. Ini pegangan kita. Moral kompas itu Buri Handayani. Kami harus berusaha untuk menjadi moral kompas. Menjadi cahaya moral bagi orang lain. Di tengah situasi bahwa umat sekarang agak kesulitan merekrut kepercayaannya terhadap ASN, kami harus menjadi nelayan. Saya pernah dituduh orang, ini di luar negeri lagi. Ini Kementerian Agama ini suka korupsi. Pastor lagi dulu saya, kakak kelas saya lagi, sama-sama kapusin tapi dulu. Kementerian Agama suka korupsi. Sekarang saya tanya, saya bilang, saya tahu Anda tahu saya. Kita sama-sama sekolah pastor dulu.
Saya tahu kamu juga sering korupsi, tapi tidak dilaporkan. Ini bermasalah. Artinya bahwa korupsi ada di mana-mana, di kocek tinggal di manapun ada. Korupsi, Pak. Iya, itu dia. Banyak korupsi membohongi istri. Jadi penutup. Ditjen Bimas Katolik Insensulato dalam dirinya sendiri itu dalam seharusnya adalah representasi dari gereja Katolik yang turut ambil bagian dalam pemerintahan RI dan juga sebagai bagian dari himpunan sosial masyarakat Indonesia. Artinya berbagai realitas sosial gereja dan masyarakat langsung atau tak langsung adalah masalah kita juga. Dalam Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel 1. Di situ keluhan dari harapan dikatakan begitu ya, adalah cerita harapan Kristus pula. Sebagai bagian dari gereja, dunia dan masyarakat, Ditjen Bimas Katolik bertanggung jawab atas keadaan sosial yang sedang dihadapi. Kita tidak boleh rigid terhadap realitas sosial masyarakat, khususnya umat Katolik. Mereka berhak mencicipi remah-remah roti keadilan di negara Indonesia tercinta ini. Ini yang mau kami perjuangkan. Nanti akan ditanya, Pak, kalau begitu bagaimana? Kalau Bapak mau perjuangkan bahwa guru kenapa tidak ada kurang? Ini namanya sudah remah-remah. Kita ambil yang remah-remah saja. Makanya saya selalu katakan data itu penting. Saya punya 4 anak, ada lihat tadi perempuan semua. Istri saya perempuan juga. Hanya saya cowok. Artinya bahwa kebutuhan saya lebih banyak. Nah, itu istri saya kenal pastor dari mereka kenal saya. Dulu di Ismea, pastor saya di seminari. Salam katanya. Tidak ada di sini kami. Tentu saja kebutuhan kita berbeda. Berbeda toh. Banyaknya kebutuhan itu berbeda. Oleh karena itu maka data itu sangat perlu. Pemerintah selalu kebijakan itu berbasis data. Ada di gereja kita masalah hidup. Nah, Saudara Agus ini sekretaris buat saya. Saya sekretaris satu tidak pernah kerja. Dia tahu tentang hidup kan. Tapi apa kata umat kita di lingkungan? Itu apa itu kalian? Ini peralat kalian saja. Sulit kita. Ini yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Fakta di gereja umat Katolik setelah Maris itu hanya berapa? 5.300. Tapi menurut pemerintah lebih banyak. Kenapa kita enggan untuk di data? Tapi kalau sudah mulai bantuan dari pemerintah, ini kejadian di luar negeri juga. Pernah dulu waktu ada bantuan untuk guru agama Katolik non PNS, kami umumkan ini dengan pengawas saya, beliau luar biasa. Beliau umumkan bahwa ada bantuan dari pemerintah untuk guru non PNS. Banyak yang datang ke kami, ngaku sebagai guru. Kapan kau jadi guru? Sudah 7 tahun yang lalu. Nah ini dia, kita data tidak mau. Tapi begitu berhadapan dengan uang, baru keras-keras lagi kita tidak apa kan? Sikap pragmatis dan utilitaristis adalah sebuah cara picik yang mesti dihindari dalam proses rekonstruksi ini. Sikap sense of belonging dan sikap solidaritas yang tinggi terhadap kebutuhan umat Katolik berusaha diwujudkan dalam setiap gerak langkah pelayanan. Ini berarti bahwa Bimas Katolik mesti mampu berkompasio dengan masyarakat. Berkompasio itu bahasa Kristologi. Seperti Yesus Kristus yang rela menderita, kompasio. Nah ini pastor Paroki tadi dulu tahu itu. Dengan masyarakat ini sudah menderita dari umat ya. Dengan masyarakat mendengar tumpahan keluhan umat dan berupaya mengakomodir keinginan mereka. Berupaya. Kembali lagi kepada masalah anggaran itu tadi. Begitu, lanjut. Saya kembalikan kepada